Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Pada video kali ini, ya kita akan kembali lagi membahas soal FR terbaru P3K Guru. Ya, hari pertama pelaksanaan tahap kedua bidang kompetensi teknis khusus untuk PGSD. Ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya pahami bentuk soal, ya pasti Bapak Ibu semuanya akan mudah menjawab tiap-tiap soal tersebut ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like dan subscribe serta share apabila bermanfaat. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja pembahasan soal yang pertama. Kerjasama ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan dan anak-anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan, bidang apa saja yang paling banyak kerjasamanya di ASEAN? A. Sosial dan kebudayaan. B. Ekonomi dan keamanan. C. Sosial dan politik. D. Pendidikan dan sosial. Nah, di sini yang harus kita pahami ya teman-teman Bapak Ibu semuanya adalah kerjasama ASEAN ya teman-teman Bapak Ibu semuanya dalam melindungi perdagangan perempuan, anak-anak dengan mengembangkan budaya, mempertahankan keamanan. Oke, jadi bidang apa saja yang paling banyak kerjasamanya? Kita lihat dulu kata jawabannya. Dan jawabannya adalah yang B ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, ekonomi dan keamanan ya. Kita lihat penjelasannya. ASEAN merupakan salah satu wadah wujud perdamaian dunia sebagaimana tujuan dibentuknya ASEAN sesungguhnya. Perdamaian ini dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Tujuannya dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Oke, itu jawabannya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Kali ini adalah soal hitung-hitungan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Diketahui 5 pensil dan 2 penghapus ya sama dengan 12.000. Harganya sama dengan 3 buku tulis. Jika 3 pulpen dan penggaris itu sama dengan 14.000, lebih banyak dari 2 pensil dan 3 buku tulis, maka persamaan atau pertaksamaannya adalah A. 5A tambah 2B sama dengan 3C. B. 5A tambah 2B sama dengan 3D tambah E. C. 5A tambah 2B ya lebih besar dari 2A tambah 3C. D. 3D tambah E itu lebih kecil dari 2A tambah 3C. Dan yang E, 3D tambah E lebih kecil dari 5A tambah 2B. Oke, kita lihat pembahasannya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, di sini ya, untuk A itu sama dengan pensil, kemudian B sama dengan penghapus, C itu buku tulis, D pulpen, dan E adalah penggaris. Oke. Maka 5A tambah 2B sama dengan 12.000. Yang ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. 5A, ini 5A tambah 2B sama dengan 12.000. Oke. Kemudian 3C sama dengan 12.000 ya. Jadi yang 3C-nya ini adalah ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. 3 buku tulis itu 3C sama dengan 12.000. 12.000-nya ini ya. Karena harganya sama. Kemudian artinya 5A tambah 2B sama dengan 3C ya. Berarti 5 pensil tambah 2 penghapus itu sama dengan 3 buku tulis. Itu ya. Maka implikasinya 5A tambah 2B itu lebih kecil dari 2A
tambah 3C. Ya, 2A tambah 3C ini mana? Ini dia ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya, 2 pensil dan 3 buku tulis. Oke. Maaf garisnya kurang lurus ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Terus kita lanjut. Maka 3D tambah E sama dengan 14.000 ya. Ini dia. 3D tambah E sama dengan 14.000 karena penggaris itu adalah E ya. Kemudian pulpen itu adalah D, jadi 3D tambah E sama dengan 14.000 tambah 2A tambah 3C ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini dia tambah 2A dan 3C. Kemudian artinya 3D tambah E itu lebih besar dari 2A tambah 3C. Oke. Kemudian 3D tambah E ya sama dengan 14.000 tambah 2A tambah 3C, maka 3D tambah E sama dengan 14.000 tambah 2A tambah dalam kurung 5A tambah 2B. Oke, jadi 5A tambah 2B itu yang ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. 5A tambah 2B atau yang ini ya, 5 pensil dan 2 penghapus sama dengan 12.000 ya. Maka artinya 3D tambah E itu lebih besar dari 5A tambah 2B atau 5A tambah 2B ya, lebih kecil dari 3D tambah E. Itu artinya seperti itu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka jawabannya adalah yang A ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. 5A tambah 2B sama dengan 3C. Yang ini ya. Oke. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut ini. Ada nama, jarak, dan waktu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Rino ya, jarak 1 km, waktunya 15 menit. Bella 4 km 30 menit. Sinta 2 km 20 menit. Dea 0,5 km 6 menit. Bagaimana urutan kecepatan jika diurutkan dari yang terkecil? Bagaimana urutan kecepatan jika diurutkan dari yang terkecil? Oke, ini dua soal ini ya. A. Rino, Bella, Sinta, Dea. B. Rino, Dea, Bella, Sinta. C. Rino, Dea, Sinta, Bella. D. Dea, Rino, Sinta, Bella. E. Dea, Rino, Bella, Sinta. Oke, kita lihat pembahasannya. Di sini jawabannya adalah yang tepat, yaitu yang C ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mengapa Rino, Dea, Sinta, Bella? Oke, kita lihat. Rino 1 km 15 menit, yaitu berarti 1 per 15. 1 ini 1 km, 15-nya adalah menit ya. Jadi 1 per 15 menit sama dengan 0,07. Kemudian Bella 4 per 30 menit sama dengan 0,13. Kemudian Sinta 2 per 20 sama dengan 0,10. Kemudian Dea 0,5 per 6 sama dengan 5 per 60 sama dengan 0,08. Maka urutannya ya dari yang terkecil yaitu ya 1, 4, 3, 2 ya. Maka jawabannya adalah Rino, Dea, Sinta, Bella. Maka jawabannya yaitu yang C. Rino, Dea, Sinta, Bella. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kata serapan berikut yang benar. A. Buku sekolah elektronik bisa didownload di internet. B. Kegiatan penyuluhan pertanian bisa dilaksanakan dengan workshop. C. Kegiatan pembelajaran daring diberlakukan pada masa pandemi COVID-19. D. Kecepatan upload berkas mengalami kendala jaringan. E. Pembelajaran selama masa pandemi dilakukan secara online. Oke, kita lihat kata-kata serapan. Jawaban yang tepat itu adalah yang C ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kegiatan pembelajaran daring diberlakukan pada masa pandemi COVID-19.
Oke, kita lihat di sini adalah contoh kata serapan ya, terbaru, yaitu yang pertama itu ada daring sama dengan online, kemudian luring sama dengan offline, kemudian ada gawai sama dengan gadget, swafoto sama dengan selfie, warganet sama dengan netizen, ya, kemudian ada tetikus sama dengan mouse, kemudian ada pramusiwi atau baby sister, kemudian ada narahubung atau kontak person, kemudian ada nawala atau newsletter, kemudian ada saltik atau typo, kemudian ada workshop atau lokakarya, kemudian ada pratayang atau preview, kemudian ada komedi tunggal atau stand up komedi, kemudian ada diska lepas ya atau flash disk, kemudian ada unduh atau download, kemudian kita lihat lagi ada unggah atau upload, kemudian ada pranata atau hyperlink, ada peladen atau server, ada derau atau noise, kemudian ada pelantang mikrofon, kemudian ada portofon atau handy talkie ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Fungsi organ nomor 6 adalah organ nomor 6 yang ini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, saya tandai dulu. Oke, fungsi organ nomor 6. Oke, ini ya berarti ya. A. Menyerap racun dalam tubuh. B. Menetralkan racun. C. Menyerap sari-sari makanan. D. Menghasilkan enzim lipase untuk pencernaan. E. Menyerap kelebihan kadar air pada feses. Oke, kita lihat pembahasannya. Dan jawabannya adalah yang B ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Menetralkan racun. Apa itu menetralkan racun? Jawabannya adalah hati. Hati memiliki fungsi yang salah satunya adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimanakah hati dapat mendetoksifikasi racun dalam tubuh? Setiap zat makanan, minuman, atau obat yang masuk melalui saluran pencernaan pada awalnya akan melewati proses pencernaan dalam lambung dan usus. Setelah dicerna, zat-zat tersebut akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya zat tersebut akan dibawa oleh darah masuk ke dalam hati. Sebelum zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh, zat tersebut terlebih dahulu melalui proses detoksifikasi di dalam hati. Maka jawabannya di sini adalah yang nomor 6, hati ya teman-teman, yaitu untuk menetralkan racun. Kita lanjut soal berikutnya. Ada seekor gajah dan anak gajah. Oke, perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Maka hukum Newton yang berlaku adalah A. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massa. B. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan. C. Gaya berbanding terbalik dengan massa dan sebanding dengan kecepatan. D. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan massa. E. Gaya sebanding dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan massa. Oke, kita lihat pembahasannya. Dan jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Kondisi di atas merupakan aplikasi hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maka A ya itu dikurang F per M. F sama dengan M kali A. Gaya sebanding dengan massa, gaya sebanding dengan percepatan, gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Alat pelindung cahaya pada kacamata las berfungsi untuk mencegah bahaya A. Sinar infrared, ultraviolet, dan cahaya tampak. B. Panas las, ultraviolet, cahaya tampak. B. Sinar laser, sinar ultraviolet, cahaya tampak. D. Sinar ultraviolet, ultraviolet, cahaya tampak. E. Sinar ultraviolet, panas las, dan kebocoran radiasi. Kita lihat pembahasannya. Oke, jawabannya adalah yang A ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jawabannya A. Mengapa A? Ya. Jadi cahaya las yang berbahaya itu ada sinar ultraviolet, kemudian ada cahaya tampak, dan sinar inframerah. Ya. Jadi di sini sinar ultraviolet ada, kemudian cahaya tampak ada, ya. Kemudian sinar inframerah atau infrared, ya, juga ada. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A, ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output dan tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi, kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Oke, kita lihat. Jawaban yang tepat adalah yang B, ya. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Tujuan pembelajaran itu meliputi komponen A. Audiens, dalam hal ini siswa, kemudian B. Behavior, dalam hal ini perilaku peserta didik. C. Condition, dalam hal ini adalah kondisi yang diperlukan agar perilaku yang diukur dapat tercapai. Kemudian D. Degree adalah tingkatan perilaku, misalkan dengan benar, teliti, dan tepat dengan akurat. Oke, maka jawabannya adalah yang B ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Cinta produk Indonesia adalah pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Yang C, yaitu Persatuan Indonesia. Oke. Oke, kita lanjut. Perhatikan macam-macam budidaya berikut. 1. Ikan kerapu. 2. Ikan gabus. 3. Ikan tuna. 4. Lobster. 5. Ikan nila. 6. Rumput laut. Masyarakat memanfaatkan teluk untuk budidaya A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 4, 6. C. 2, 3, 4, 5. D. 2, 3, 4, 6. E. 1, 3, 5, 6. Oke, yang jadi pertanyaan di sini adalah masyarakat memanfaatkan teluk, ya. Jadi teluk ini cocoknya untuk macam-macam budidaya apa saja. Kita lihat pembahasannya. Jawabannya yang tepat adalah yang B, ya. 1, 3, 4, 6. Ada ikan kerapu, ada ikan
tuna ya. Kemudian ada ikan atau lobster ya, lobster. Kemudian ada rumput laut. Oke. Macam-macam budidaya ikan air teluk adalah ikan kerapu, lobster, rumput laut, dan ikan tuna. Ikan mas dan nila adalah budidaya ikan air tawar. Oke, maka jawabannya adalah yang B ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. 1, 3, 4, 6. Oke. Itulah tadi soal hari pertama ya, ujian tahap kedua P3K Guru ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk yang PGSD ya. Terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video ini dan sudah berkunjung ke channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk perjuangan Bapak Ibu semuanya. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, kami mohon dukungan, mohon support untuk perkembangan channel ini ya, supaya channel ini terus memberikan informasi dan latihan soal yang bermanfaat tentunya untuk perjuangan Bapak Ibu semuanya. Baiklah kalau begitu ya, jangan lupa untuk like dan subscribe serta share apabila bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.